Kalian tahu nggak sih, kadang-kadang tuh kenyataan jauh lebih gila dan lebih keren daripada cerita fiksi manapun. Nah, hari ini kita bakal bongkar beberapa fakta yang kedengerannya mustahil, tapi 100% beneran terjadi. Siap-siap ya, karena ini bakal aneh banget. Gimana kalau aku bilang, ada loh tempat di mana beneran hujan ikan? Iya, kamu nggak salah dengar. Bukan air, tapi ikan yang jatuh dari langit. Gila kan? Kedengarannya kayak dongeng ya, tapi tenang. Ini baru pemanasan aja. Terus, ada negara super gede yang sama sekali gak punya sungai. Bayangin deh, negara seluas Arab Saudi, tapi gak ada satupun sungai permanen. Terus gimana dong cara mereka dapat air buat hidup? Dan yang ini, ada orang yang udah dinyatakan meninggal, tapi hidup lagi. Sumpah, ini bukan film horor. Ini beneran fenomena medis yang bikin dokter di seluruh dunia garuk-garuk kepala. Orang yang jantungnya udah stop, tiba-tiba detak lagi. Yuk kita cari tahu kebenarannya. Oke, kita mulai dari planet kita sendiri dulu ya. Ternyata bumi ini nyimpen banyak banget keanehan yang gak kita sangka-sangka. Fakta-fakta ini buktiin kalau planet kita ini emang penuh misteri. Jadi, di kota Yoro, Honduras, ada fenomena tahunan yang namanya Lluvia de Peces atau hujan ikan. Beneran deh, tiap tahun, biasanya antara Mei sampai Juli, abis ada badai gede, tiba-tiba aja ratusan ikan tergeletak di jalanan. Warga sana malah ngerayain ini dengan festival loh. Terus, gimana ceritanya bisa gitu? Nah, teori ilmiahnya tuh kira-kira begini. Pertama, ada angin puting beliung yang kebentuk di atas air. Terus yang kedua, saking kuatnya, puting beliung ini nyedot ikan-ikan kecil ke dalam pusarannya. Ketiga, badai ini jalan ke daratan sambil ngebawa ikan-ikan itu. Nah, yang terakhir, pas badainya mulai lemas, ikannya pada jatuhan deh ke kota. Walaupun ini penjelasan paling logis, tapi karena belum pernah ada yang rekam kejadiannya langsung, ini tetap jadi misteri lokal yang seru. Lanjut ya, kita ke Arab Saudi. Ini fakta geografi yang bikin kaget sih. Negara segede itu, tapi nggak punya satupun sungai alami yang permanen. Terus, mereka dapat air dari mana coba? Jawabannya ada dua, dari bawah tanah dan dari laut. Mereka ngandelin banget cadangan air tanah purba yang super luas sama teknologi canggih yang namanya desalinasi. Jadi, mereka nyulap air laut yang asin jadi air tawar. Keren banget ya, ini bukti kalau manusia bisa beradaptasi sama lingkungan se-ekstrim apapun. Nah, ini dia nih yang tadi kita bahas. Namanya Sindrom Lazarus. Keren ya? Diambil dari nama tokoh di Alkitab yang katanya dibangkitkan dari kematian. Jadi, ini istilah medis buat kejadian yang super langka, di mana jantung pasien tiba-tiba berdetak lagi beberapa menit, bahkan bisa lebih lama setelah dokter udah angkat tangan dan bilang pasiennya meninggal. Salah satu kasus yang paling gila itu terjadi di Inggris tahun 2019. Ada seorang pria kena serangan jantung. Tim medis udah berusaha nyelamatin dia selama 45 menit. Sampai akhirnya mereka nyerah. Tapi entah gimana, secara ajaib, jantungnya mulai detak lagi. Fenomena ini benar-benar kayak ngeblurin batas antara hidup dan mati, ya nggak sih? Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Kita lihat gimana planet kita ini udah berubah drastis banget seiring waktu. Pemandangan yang kita lihat sekarang tuh beda jauh sama ribuan tahun lalu. Coba lihat deh Danau Natron di Tanzania. Ini danaunya kayak di film-film mitologi gitu. Airnya super basah, pH-nya bisa sampai 10,5, jadi korosif banget. Kandungan kimia di dalamnya mirip sama yang dipakai orang Mesir kuno buat bikin mumi. Jadi hewan apapun yang mati di danau ini, badannya bisa jadi kaku dan awet, kayak patung batu. Serem sekaligus keren. Nah, ini nih yang mind-blowing. Coba bayangin, 6.000 tahun yang lalu, gurun Sahara yang kita kenal sekarang, itu dulunya sabana yang hijau dan subur. Ada danau, ada banyak hewan liar kayak jerapah dan buaya. Serius, buktinya ada di fosil dan lukisan-lukisan di gua. Sekarang, jadi salah satu gurun paling panas dan kering di dunia. Penyebabnya? Cuma pergeseran kecil di orbit bumi. Gila ya, perubahan sekecil itu bisa ngubah iklim sedramatis ini. Oke, dari bumi, sekarang kita terbang lebih jauh, ke tata surya. Fakta yang satu ini benar-benar bakal bikin otak kalian ngeheng sebentar. Ini bakal ngubah cara kalian mikir soal konsep simple kayak hari dan tahun. Coba deh lihat tabel ini. Di bumi kan satu hari 24 jam, satu tahun 365 hari. Simple. Nah, di Venus, beda cerita. Satu hari di Venus, alias waktu dia muter sekali di porosnya, itu lamanya 243 hari bumi. Tapi, satu tahunnya alias waktu dia ngelilingi matahari, cuma 225 hari bumi. Jadi, tunggu dulu, berarti satu hari di Venus itu lebih lama dari satu tahunnya. Gimana coba? Bener-bener nggak masuk akal kan?
Oke, untuk fakta terakhir ini, kita bakal bahas sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Ini bukan lagi soal tempat aneh atau fenomena alam yang gila. Ini soal kita semua, soal kamu dan soal aku. Coba deh, pikirin diri kamu sendiri. Kita ini kan sebenarnya kumpulan keajaiban kimia yang bisa jalan dan mikir. Setiap elemen di tubuh kita, karbon, oksigen, zat besi di darah kita, nitrogen, semuanya itu adalah balok-balok penyusun kehidupan. Pertanyaannya, dari mana semua bahan baku ini datang? Elemen-elemen ini kan nggak tiba-tiba muncul gitu aja di bumi. Jadi asalnya dari mana? Dan jawabannya, ini mungkin salah satu fakta ilmiah paling puitis yang pernah ada. Semua elemen penting di tubuh kita itu ditempa di inti bintang-bintang raksasa yang meledak miliaran tahun lalu. Jadi pas bintang itu mati, dalam ledakan dahsyat yang namanya supernova, dia nyebarin semua elemen ini ke seluruh penjuru galaksi. Artinya apa? Artinya, materi yang ngebentuk bintang dan galaksi di luar sana, itu materi yang sama yang ngebentuk kita. Kita ini secara harfiah adalah debu bintang. Coba deh renungin sebentar. Keren banget kan? Mulai dari hujan ikan, sampai fakta kalau kita ini terbuat dari debu bintang. Ternyata dunia nyata itu jauh lebih aneh, jauh lebih menakjubkan dari yang bisa kita bayangin. Jadi pertanyaannya, kalau ini aja udah jadi kenyataan, keajaiban apa lagi yang mungkin masih tersembunyi di luar sana, nunggu buat kita temuin?